Shalom para murid Kristus yang dikasihi Tuhan. Pada bagaimana kali ini kita akan merenungkan sebuah tema perawatan dalam pelayanan yang diambil dari 1 Korintus 9 ayat 27, demikian firman Tuhan. Namun aku melatih tubuhku dan menguasainya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Pernahkah saudara mendengar kisah-kisah bagaimana seseorang yang nampak melayani Tuhan all out, tetapi ada catatan-catatan yang membuat sedih? Sebut saja seseorang yang melayani tapi berakhir dengan depresi. Seseorang yang melayani tetapi kedapatan jatuh dalam dosa perselingkuhan. Seseorang yang melayani tetapi suka ribut dengan pasangan dan anak-anaknya menjadi batu sandungan. Seseorang yang melayani tetapi terjerat dengan kasus korupsi. Saudara, tanpa bermaksud menghakimi karena kita tidak imun dengan semuanya ini, bagaimanapun kisah-kisah ini tentu membuat kita sangat bersedih hati dan pada saat yang sama merupakan sebuah proses pembelajaran sehingga kita perlu untuk mawas diri. Saudara, peringatan supaya mawas diri sebenarnya sudah diserukan oleh Paulus, di mana sebagai pelayan Tuhan dia berkomitmen untuk menjaga dirinya agar tidak jatuh ketika melayani. Dan komitmen itu disampaikan kepada jemaat di Korintus yang saat ini disampaikan juga kepada saya dan saudara. Adalah penting bagi kita untuk memperhatikan perawatan diri sehingga kita dapat optimal untuk melayani. Adalah penting, saudara, untuk memperhatikan perawatan diri karena Tuhan tidak hanya melihat apa yang nampak, tetapi apa juga yang ada di dalam hati. Sesuatu yang sungguh-sungguh sangat penting. Saudara, bagaimana sih bentuk konkret kita untuk merawat diri di tengah pelayanan yang ada? Pertama, kita perlu tetap menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara, HPDT akan membawa kita untuk terus connect dengan Tuhan, membawa kita melayani dengan kekuatan Tuhan, melayani bersama dengan Tuhan, melayani dalam pimpinan Tuhan. Ini tentu sesuatu yang super penting karena kita tahu pelayanan adalah Tuhan yang empunya, sehingga kita perlu melakukannya bagi Dia dan bersama dengan Dia. Yang kedua adalah memiliki support system dalam komunitas, saya menyebutnya cell group. Kehadiran orang-orang yang mendoakan dan ada akuntabilitas di dalamnya akan sangat menolong kita. Kita dapat menceritakan keberhasilan yang Tuhan kerjakan dalam diri kita tanpa takut dianggap sombong, dan kita dapat menceritakan kegagalan yang kita alami tanpa takut dihakimi. Melaluinya, saudara, kita dapat dukungan. Melaluinya kita pun bisa mendapat koreksi yang membangun dan menumbuhkan. Maka sangat penting dalam sebuah pelayanan kita memiliki kelompok seperti cell group yang berorientasi pada pertumbuhan bersama. Yang ketiga adalah memiliki keseimbangan antara doing dan rest. Tidak sedikit di antara kita terjebak dengan beragam kesibukan, baik itu pekerjaan atau pelayanan, dan mengabaikan rest, jeda, atau masa istirahat. Kita perlu, saudara, untuk memahami ritme hidup kita masing-masing. Sejauh mana istirahat kita perlukan. Saudara, istirahat di sini tidak selalu berupa tidur. Ini juga dapat dipahami sebagai aktivitas-aktivitas yang membuat kita mengalami kesegaran kembali. Saya sendiri selain tidur, membaca buku-buku rohani yang inspiratif merupakan salah satu rest yang saya jalani dan mengusahakannya dengan penuh kedisiplinan. Tidak mudah memang, tetapi kita tahu ini penting, mari kita berjuang melakukan. Yang keempat adalah menjalani kehidupan dalam kekudusan. Di tengah dunia yang semakin berjuang melumpuhkan kerohanian anak-anak Tuhan, kekudusan adalah salah satu isu yang diserang. 3 isu kekudusan setidaknya yang perlu untuk kita perhatikan antara lain kekudusan dalam motivasi, kekudusan dalam hidup seksualitas, kekudusan dalam hal keuangan. 3 area ini tentu perlu untuk kita perhatikan dalam kehidupan kita sehingga kita tidak tergilas dengan godaan yang dunia tawarkan. Yang kelima, yang terakhir, saudara, yaitu menjalani kehidupan dalam pertobatan. Menyadari bahwa kita masih bisa mengalami kejatuhan, maka sikap hati yang mau diajar dan bertobat adalah prinsip merawat diri yang tidak bisa kita abaikan. Dalam hal ini, pertobatan dapat berupa pengakuan akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dalam kasus tertentu, pertobatan ini juga dapat kita terapkan dalam tindakan-tindakan konkret seperti datang pada konselor untuk menuntaskan isu dalam diri, atau melakukan tindakan ekstrim seperti membuang sumber-sumber pencobaan, atau mengakui dosa dalam support system untuk membangun akuntabilitas dan meminta mereka untuk rutin mengingatkan sampai kita benar-benar mengalami kebebasan. Saudara, merawat diri bukanlah tindakan egois yang berpusat pada diri sendiri.
Merawat diri adalah sebuah tindakan konkret dalam memaknai bahwa pribadi kita berharga di mata Allah dan kita diberikan kepercayaan Allah untuk merawatnya bagi kemuliaan Tuhan, bagi kemuliaan Kristus, dan menjadi berkat bagi sesama melalui pelayanan yang kita kerjakan. Salam perawatan dalam pelayanan, Soli Deo Gloria, God bless you.